Dan salah satu isu yang menjadi pembahasan utama dalam KTT ASEAN ke-43 di Jakarta adalah mengenai upaya resolusi konflik dan perdamaian di Myanmar. Kekuatan ASEAN yang seharusnya dipegang Myanmar di tahun 2026 pun dialihkan ke Filipina sambil menunggu upaya damai di Myanmar. Berikut wawancara kami CNBC Indonesia dengan Ngurah Swajaya selaku staf khusus Menteri Luar Negeri berikut ini. Pak, tadi Bu Menlu sempat menyampaikan bahwa konflik yang ada di Myanmar saat ini sepertinya akan ongoing sampai lama, bahkan tadi sampai 2026. Ini bagaimana sebetulnya dan apakah tadi sebetulnya sudah ada upaya perdamaian terkait dengan konflik yang ada di Myanmar? Jadi gini, saya ingin klarifikasi tidak ada bahwa ada yang menyebutkan sampai kapan konflik ini terjadi. Bahwa isu Myanmar ini adalah isu yang kompleks, isu yang sensitif dan complicated ya. Oleh karena itu memang dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan keberlanjutan dalam rangka menangani isu Myanmar ini. Dan tadi kalau referensi 2026 itu adalah kan Myanmar mestinya jadi ketua ASEAN tahun 2026, tapi ASEAN Leaders memutuskan 2026 itu Filipina menjadi ketua. Nah, oleh karena itu, karena Filipina menjadi ketua, setelahnya akan ditentukan lagi secara alphabetical. Nah, jadi itu konteksnya dan karena memang isu ini adalah isu yang kompleks dan sensitif, para pemimpin ASEAN itu sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Indonesia melalui Office of the Special Envoy, khususnya engagement dan dialog yang dilakukan dengan banyak stakeholders, termasuk juga militer di dalam berbagai kesempatan. Jadi Bapak Presiden menyebutkan lebih dari 145 engagement dengan hampir semua stakeholder di Myanmar. Nah, salah satu yang dianggap ada progres adalah delivery dari humanitarian assistance. Karena kan konflik ini mengakibatkan semakin banyak IDPs, internally displaced person, semakin banyak pengungsi yang membutuhkan bantuan kemanusiaan. Nah, para pemimpin sepakat ini kita harus lanjutkan. Yang kedua, mengenai pengurangan kekerasan. Jadi konflik ini tidak akan berhenti kalau tidak ada pengurangan kekerasan. Nah, upaya-upaya menuju pengurangan kekerasan itu kan sudah dilakukan dengan berbicara dengan semua pihak. Langkah-langkah yang disepakati oleh semuanya ini masih belum ada, tetapi sudah dibahas. Yang ketiga, yang penting juga adalah pelaksanaan dialog inklusif secara nasional yang melibatkan semua pihak. Nah, inilah yang menjadi penentu kalau kita bicara mengenai 5 point of consensus kan dialog nasional secara inklusif itu yang akan menentukan di mana penyelesaian krisis akan diselesaikan melalui pembahasan, melalui dialog inklusif secara nasional yang melibatkan semua orang-orang, semua kelompok komponen di Myanmar. Jadi ini yang disebut sebagai Myanmar-owned, Myanmar-led political solutions. Kemudian dari hasil rapat pleno ataupun retreat hari ini, apa hal yang bisa di-highlight Pak sekiranya? Ya, jadi kalau Myanmar kan hanya dibahas di retreat ya. Nah, jadi di retreat ini menghasilkan review dan decision dari para kepala negara. Review itu melihat kira-kira mengenai kekerasan gimana, apa pendapat semua negara anggota ASEAN. Mengenai humanitarian assistance, apa pendapat semua negara anggota ASEAN. Intinya mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Indonesia. Jadi decisionnya adalah satu, 5 point of consensus masih tetap menjadi main reference. Ya. Yang kedua, masih melarang political participation untuk KTT maupun pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri dari junta militer. Itu masih belum dibolehkan. Nah, yang ketiga yang juga penting dalam decision ini adalah adanya keberlanjutan strategi dan approaches ASEAN. Jadi ada mekanisme informal antara past chair, current chair, and the upcoming chair. Jadi akan terjadi, misalnya Indonesia melakukan dialog engagement secara intensif, Laos diharapkan juga akan melakukan hal yang sama. Jadi tidak akan start from the scratch. Jadi akan ada keberlanjutan. Dan yang ketiga, yang keempat, yaitu keputusan bahwa tahun 2026 ketua ASEAN adalah Filipina. Dan ketua selanjutnya ditentukan berdasarkan alphabetical order. Kecuali
para kepala negara memutuskan berbeda. Dan yang juga penting adalah melanjutkan upaya-upaya untuk memberikan bantuan kemanusiaan. Terima kasih banyak Pak Ngurah. Terima kasih.